Salomim itu Salome pantomim. Salome pantomim. Terus pantomimnya kapan? Jualannya kapan? Pantomim, kalau pantomim sih dari dulu udah ada ya. Jadi memang kalau sejarahnya udah dari zaman Romawi dulu. Kita berjualan Salome sembari berpantomim. Tujuannya kan untuk melestarikan, memperkenalkan, mengedukasi masyarakat apa itu main pantomim. 2017 ya, 2016 akhir Desember, tapi kita mulai eksekusi kayaknya 2017 Januari. Sampai dengan saat ini kebetulan kemarin sempat ke pending ketika lockdown. Ya memang nggak boleh kan, boleh jualan. Ya sampai hari ini pun masih pemulihan lah. Kalau awalnya tuh kenapa kepikiran kok jualan Salome sambil pantomim? Apakah dulu kondisinya kayak gimana? Itu ide yang tiba-tiba sebenarnya. Ide tiba-tiba, kebetulan kan di sini ada teman-teman sanggar, bareng-bareng kita sudah berproses pantomim. Nah, terus kemudian ada salah satu anggota sanggar juga, Mas Galih, yang kebetulan kakak saya juga. Beliau itu jualan Salome, kemudian kita padukan gitu. Maksudnya kebetulan teman-teman ada yang lagi, wah kita harus berekonomi ini. Akhirnya menggabungkan antara Salome dan pantomim itu, dan kita punya tujuan juga untuk melestarikan pantomim itu, memperkenalkan pantomim di desa. Kan masih awam banget orang desa dengan pantomim. Wonosobo pun ya, kalau sekarang sih alhamdulillah lah, sudah banyak yang paham, yang mengerti. Kalau dulu kan pantomim itu masih dikira badut, masih dikira beda padahal. Jadi emang karena keinginan ya Mas ya, bukan karena kondisinya dulu gimana? Ya itu saling keterkaitan sih Mbak, saling keterkaitan. Jadi teman-teman di sanggar bingung mau berekonomi, sedangkan ruang wadah itu kita juga bingung mau pentas, kadang kan seperti itu. Nah, terus wah ini kita harus berekonomi ini untuk menopang keberlangsungan sanggar. Akhirnya ada teman-teman yang memang bareng-bareng kita mengeksekusi Salome pantomim. Kalau dulu itu nyampe kita ada 6 gerobak ya karena kondisi seperti ini, terus teman-teman juga kan ada yang akhirnya bisa bikin Salome, ada yang jualan sendiri, ada yang karena kondisi kemarin seperti itu, akhirnya sekarang jualan di tempat lain, bukan jualan Salome, maksudnya cari kerja yang lain gitu. Terus ya itu karena prosesnya memang seperti itu. Ya kita juga lagi mulai pemulihan lagi sambil nunggu kondisi memang aman, kondisi sudah reda, dan peraturan juga dari birokrasi itu sudah aman, yuk kita eksekusi lagi. Alhamdulillah sih responnya positif ya, maksudnya responnya itu positif walaupun awal-awal itu masih ditertawai. Memang tujuannya sampai ke situ sih, menghibur orang lain gitu, nggak masalah. Tapi kan di situ ada edukasi yang memang kita
kita tonjolkan bahwa pantomim itu beda sama badut. Pantomim itu sub seni teater yang di situ memang kita berkesenian tanpa kita menggunakan gestur tubuh lah gitu, tanpa bersuara. Boleh sih sebenarnya bersuara, bukan berarti tidak boleh, cuma meminimalisir kan, jadi non verbal gitu. Berarti emang tujuannya untuk tadi memperkenalkan pantomim juga, Iya. Selain itu juga untuk meningkatkan ekonomi juga ya. Iya betul, karena khususnya di desa, apalagi desa pelosok kayak di tempat saya ya, maksudnya itu kan jauh dari jangkauan kota. Nah kita akhirnya kan berpikir bagaimana sanggar ini bisa hidup, bagaimana teman-teman yang tergabung di sanggar juga bisa berekonomi. Akhirnya tercetuslah salah satu sub dari Sanggar Bagaskara, yaitu Salomim, Salome Pantomim. Pasti pengen terus dengan konsep-konsep yang lebih tajam gitu, karena secara strategi marketing kita sudah memperkenalkan ke masyarakat bahwa pantomim itu apa. Insya Allah khususnya Kaliwiro itu sudah teredukasi apa itu pantomim gitu. Karena goal itu sudah tercapai, berarti kita membutuhkan satu strategi lagi untuk mempertajam dengan konsep yang lebih baru gitu. Alhamdulillah sih, maksudnya kita lepas ya, kita bisa berekspresi, kita bisa memiliki wadah ruang yang sebegitu luas. Kan kalau kita di panggung kita butuh ruang yang ya sepanggung itu, tapi kalau kita di jualan Salome Pantomim kan ruang pentas kita kan berarti jualan itu toh, misal kita jualannya sekecamatan, berarti sekecamatan itu ruang panggung kita kan luas sekali. Insya Allah sih, mohon doanya. Itu kita pengen bikin cafe mime, jadi memang di situ itu konsepnya itu ya kayak kafe-kafe gitu, tapi mime, memang di situ mime, di situ pantomim. Ya harapannya bisa terlaksana. Bismillah lah, insya Allah. Teman-teman itu kan ada variatif, ada teman-teman yang memang dia punya kemauan yang kuat, ada yang teman-teman memang berkesenian yang memang total, ada yang memang orientasinya ekonomi gitu. Ya terserah teman-teman sih, maksudnya yang jelas teman-teman punya pendapat sepenangkapan saya bahwa yo ini bagus, ini satu gerakan yang memang bukan hanya berkesenian tapi juga berekonomi, yang ke depan itu bisa buat bekal teman-teman juga. Ya terbukti lah, maksudnya sekarang ada yang bisa jualan sendiri, sudah mulai berdikari. Ada yang memang karena mentalnya sudah terbentur ketika jualan Salomim itu kan itu butuh mental luar biasa itu ketika mereka sekarang bekerja di mana gitu, mereka sudah punya mental yang kuat. Yo manfaatnya banyak lah. Karena teman-teman yo masih sering kesini juga, saya masih sering main-main gitu. Ya sering ngobrol juga. Ya tinggal kita menuju ke, kalau ini kondisi sudah kondusif, kita punya gerakan lagi. Bagus dan teman-teman sanggarnya berjualan Salome bukan hanya sekedar kegiatan ekonomi, namun juga sebagai promosi seni. Bagaimana kisah unik selanjutnya? Nantikan episode berikutnya hanya di Cermin, cerita motivasi inspiratif episode kali ini.